Sering sekali orang-orang yang miskin jauh lebih dermawan daripada orang-orang yang kaya. Karena orang-orang yang miskin bisa merasakan kayak apa rasanya tidak memiliki harta sama sekali. My man, Ustadz Adi Warman, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, berkah, bahagia. Amin. Oke, alhamdulillah, mantap. Ada yang tanya nih Ustadz, mengapa orang yang rajin ibadah terlihat status ekonominya lebih rendah ketimbang orang yang malas beribadah, tetapi ekonominya kok jadi lebih mapan? Kok jadi gini Ustadz? Sebenarnya sih nggak ada kaitannya antara rajin ibadah sama rezeki yang akan kita terima. Karena hidup itu kayak lari maraton. Bener gak? Siapa-siapa yang mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk lari perlombaan lari maraton itu, maka dia akan menang. Walaupun dia gak rajin ibadah. Sebaliknya, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia gak mempersiapkan dirinya baik-baik untuk perlombaan lari maraton itu, ya gak bakal menang. Sebenarnya nih, kalau pertanyaannya mau lebih tepat ya, rezeki itu kaitannya sama 5 hal, bukan dengan rajin atau tidak rajinnya ibadah. Yang pertama nih, rezeki itu kaitannya sama dengan kesungguhan ikhtiar kita dalam mencari rezeki. Ini nomor 1. Ikhtiar kita, kesungguhan kita dalam mencari rezeki itu yang menentukan rezeki kita. Yang kedua, kesyukuran kita atas apapun yang kita terima dari Allah, rezeki itu. Nah ini, karena siapa-siapa yang bersyukur akan ditambahkan kenikmatan Allah. Yang ketiga, jangan lupa bakti sama orang tua. Yang keempat, banyakin silaturahim. Dan yang kelima, banyakin sedekah. Kenyataan nih, dalam hidup nih, bahkan saya pun merasakan, sering sekali orang-orang yang miskin jauh lebih dermawan daripada orang-orang yang kaya. Karena orang-orang yang miskin bisa merasakan kayak apa rasanya tidak memiliki harta sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Rasulullah SAW, kita cerita dikit biar dapat gambarannya, bener gak? Sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang sangat rajin ibadah, tapi dia miskin terus, bener gak? Kemudian sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku dapat menjadi orang yang kaya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menasihati sahabat ini dengan perkataan, wahai sahabatku, ketahuilah, harta yang sedikit yang dapat engkau syukuri jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak dapat engkau syukuri. Ini kisah kedua ada kalau ada masih waktu ya, masih ada waktu nih, kita nggak tahu nih YouTube berapa menit mereka. Kisah kedua nih, ini ada 2 orang suami istri di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Hidupnya miskin terus menerus. 2 orang suami istri ini datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang mengatakan, ya Nabi Allah, tolong doakan aku kepada Allah. Suami istri ini bilang, agar kami diberikan kekayaan supaya kami bisa lepas dari himpitan, kesulitan keuangan seperti yang selama ini kami rasakan. Nabi Allah Musa alaihissalam doa sama Allah, kemudian Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, akan aku kabulkan permintaan 2 orang suami istri itu, tapi aku akan memberikan kekayaan hanya 1 tahun. Setelah itu mereka akan kembali menjadi orang miskin. Udah, bener aja. Habis itu orang itu jadi kaya. Nggak berasa selama dia 1 tahun itu menjadi orang kaya raya, tapi juga jadi orang yang dermawan. Dia kasih banyak orang, kasih dermawan sana sini, sedekah. Karena mereka pikir setelah 1 tahun kami akan miskin lagi sehingga nggak bisa lagi kasih banyak sedekah. Nggak berasa udah lewat 1 tahun. Nabi Musa bingung. Nabi Musa lapor sama Allah. Allah, ini udah lebih 1 tahun, kok masih kaya juga? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Biarin aja Musa. Orang itu mensyukuri rezeki yang Allah tetapkan padanya.
biarkan mereka terus menjadi orang yang kaya dan orang yang kaya yang penuh dengan kesyukuran. Gitu, Fi. Ya, paham. Jadi orang bisa saja kaya tanpa beribadah, juga memang miskin aja kalau memang nggak ada ikhtiar. Betul kan, Ustaz? Tapi saya dengar juga, orang miskin itu lebih cepat masuk surganya daripada orang kaya. Ya Allah. Setiap hadis Rasulullah SAW itu ada konteksnya. Jadi kita nggak bisa baca hadis Rasulullah SAW tanpa konteksnya. Selalu ada asbabun wurudnya, sebab musabab kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sama aja, men. Kalau ente pulang dari luar negeri, turun di airport, bawa koper 10 biji, dibandingin sama orang yang cuma bawa tas tangan 1 biji, pasti lebih cepat keluar orang yang bawa tas tangan 1 biji, benar gak? Karena itu petugas imigrasi yang meriksa cuman meriksa 1 tas tangan. Lah kalau ente bawa 10 koper, pasti petugas imigrasi bea cukai, ya kan mesti meriksa 10-10-nya, benar gak? Mesti, ya pasti aja. Dalam hadisnya disebut, orang-orang kaya masuk surga 40 tahun lebih lambat daripada orang miskin. Kalau kaya beneran, malah kadang-kadang disebut dalam hadis lain 500 tahun lebih lama daripada orang miskin. Ya karena banyak bawaannya, bener gak? Ya Allah. Jadi hadis itu tidak bisa kita jadikan dalil supaya kita tidak menjadi orang yang kaya. Kadang-kadang ada yang mengatakan yang keliru ya, bahwa ajaran tasawuf itu mengajarkan kepada kita supaya jadi orang miskin, supaya kita menjauhi dunia. Bukan itu maksudnya, bukan. Ajaran tasawuf itu mengajarkan kita bukan menjadi orang miskin, tapi ajaran tasawuf mengajarkan agar kita mencintai orang miskin. Itu yang tepat, benar ya? Nah, ya maaf Ustadz, ada yang tanya, tasawuf itu ajaran atau aliran? Ya, soalnya mereka memang nggak tahu. Ini pertama kali mereka dengar, dan kemudian mohon dijelaskan asal usulnya. Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, adalah teladan kita semua. Rasulullah SAW adalah pribadi yang komplit, sehingga banyak sekali aspek kehidupan pribadi dari Rasulullah SAW yang begitu mulia akhlaknya, yang bisa kita pelajari dengan spesialisasi masing-masing. Yang jadi pemimpin belajar aspek kepemimpinannya. Yang mau jadi ulama fikih belajar bagaimana aspek dalam mengambil satu keputusan hukum. Dan semuanya. Salah satu aspek itu ada aspek yang namanya kebersihan hati. Kebersihan jiwa. Inilah orang-orang yang mempelajari aspek ininya dari akhlaknya Rasulullah SAW, dari kehidupannya Rasulullah SAW, ini yang disebut orang-orang yang mempelajari ajaran tasawuf. Di zaman Rasulullah SAW juga banyak sahabat-sahabat yang disebut ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin yang selalu berada. Sufah itu artinya bench. Bench itu bahasa Indonesianya bench, bangku ya, bangku atau bench ya, bangku. Jadi di depan kamar rumahnya Rasulullah SAW itu di situ, di berandanya itulah, beranda. Itu ada sahabat-sahabat yang mendapat beasiswa yang hidupnya ditanggung oleh Rasulullah SAW, yang kerjanya tiap hari belajar dari Rasulullah SAW. Salah satu yang terkenal di antara ahlu sufa itu adalah Abu Hurairah. Nah, orang-orang yang pelajari ini kita sebut sebagai orang-orang yang ahli tasawuf. Kalau dirujuk ke atas mah, di seluruh dunia cuma ada 2 jalur. Jalur yang paling besar adalah jalur melalui Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan jalur yang satunya lagi adalah jalur melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Terima kasih sahabat saya Ustadz Adi Warman Karim atas ajaran tasawufnya, atas waktunya juga. Insya Allah ya, kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Bye. Dan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart Skills School. That's it for now. Please subscribe and like. Bye!